Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Saya doakan semuanya mana yang belum dapat jodoh, ingin nikah, mudah-mudahan dipermudah. Mana yang belum dapat juga keturunan, udah nikah 2 tahun atau mungkin lebih, mudah-mudahan dapat keturunan di pasangan yang pertamanya, atau mungkin juga dia ini pasangan yang berikutnya tapi belum dapat anak. Dari pasangan pertama dapat, pasangan berikut udah berapa tahun belum anak dapat, mudah-mudahan dapat. Dan mana yang sakit fisiknya ataupun psikisnya, sakit, punya kecemasan terhadap corona, kecemasan terhadap masa depan, ataupun punya trauma yang tinggi dan lain-lain, ini berupa psikis, mudah-mudahan berangsur-angsur hilang. Mana yang belum dapat pekerjaan, mudah-mudahan dapat pekerjaan, baik dia tamatan SD, SMP, SMA ataupun sarjana S1, S2, baik dalam atau luar negeri, mudah-mudahan kalian dapat pekerjaan. Dan semoga semua kita ini dalam satu tujuan dan mencapai kalimat yang tertinggi, yaitu tiada Tuhan kecuali Allah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Jumpa lagi sama saya Husnul Yakin, teman dari seluruh teman, saudara dari setiap saudara. Saya berada di parkiran Gedung D Fakultas Teknik UIR, tapi berada di depan Mapeda 5 Hang Tua, organisasi mahasiswa pencinta alam teknik UIR. Anda pernah manjat gunung? Saya pernah, tahun 2009. Ketika itu kami naik Gunung Merapi dan alhamdulillah selamat sampai tujuan. Dan dari Sumbar kemudian kami setelah turun gunung, kami berlima, itu 4 orang laki-laki, 1 orang cewek dan 1 orang wanita. Itu sekarang malah satu unit sama saya di Fakultas Teknik di bagian tata usaha. Jam 2 malam kami nyampe kalau nggak salah di Panam, Pekanbaru. Besoknya terjadi gempa Sumatera Barat yang besar itu 2009. Jadi 2009 itulah saya turun dari Gunung Merapi. Turun dari gunung langsung alam di Sumbar itu ngamuk. Tapi jangan salahkan saya. Kita bicara tentang masalah psikologi, karena saya juga alumni psikologi Universitas Islam Riau. Saya masuk 2006, selesai wisuda bulan 5 2011. Sebelum wisuda saya sudah nikah dulu. Banyak saya jumpai mahasiswa, kadang saya jumpa di travel atau di bis. Saya tanya, mahasiswa mana psikologi? Psikologi mana? Misalnya UIN, Universitas Islam Negeri Riau. Saya ngobrol sedikit tentang apa itu psikologi. Dibilangnya ilmu jiwa. Betul, itu secara harfiah. Psyche artinya jiwa, logi artinya ilmu atau logis atau logika, itu sebetulnya maksudnya. Planologi, plan, perencanaan, logika. Makanya perencanaan wilayah dan tata kota atau disingkat PW dan K disebut planologi. Geologi, geo artinya bumi, logi artinya ilmu.
di ilmu geologi tentang gempa, tentang tanah, tentang unsur-unsur tanah, tanah kuning, tanah hitam, semuanya itu ada di dalam jurusan geologi. Banyaklah. Kalau pokoknya ada logi-loginya itu berarti loginya artinya ilmu atau logika. Psike itu artinya jiwa. Kalau begitu Anda tidak mengerti berarti makna psikologi. Memang banyak yang memaknai psikologi. Psikologi itu adalah, menurut Atkinson, ini saya ingat, ini semester pertama saya belajar tentang psikologi di buku Psikologi Umum Atkinson, sampai sekarang masih ingat juga. Begitu. Bahkan banyak sarjana psikologi nggak ngerti. Ya kebanyakan kan orang kuliah cuman kuliah yang penting udah selesai, makalah orang yang buat, skripsi kadang dibuatin orang, itu udah jadi rahasia umum. Kalau saya biasanya nggak mau sia-sia. Ilmu itu harus bermanfaat. Supaya bermanfaat mesti diingat, supaya ketika kita membutuhkan kita sudah bisa memakai apa yang kita ingat itu. Saya ingat di sini ada lubang, besok ketika saya mau lewat lagi tidak boleh saya terjatuh. Itu berarti saya sudah mengingat dan memakai pengetahuan saya. Jadi psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang attitude dan kognitif. Apa itu attitude? Attitude adalah sikap. Kognitif apa? Proses mental. Beda-beda walaupun berkaitan. Ada orang sikap bisa, mental masih belum bisa. Makanya dibilang juga orang yang berilmu bisa jadi kalah dengan orang yang berani. Saya men-sharekan video YouTube saya kepada siapa saja tanpa takut. Misalnya saya share ke teman saya yang dia misalnya lebih kaya atau dia malah lebih S1, S2, S3 yang lebih hebat, ataupun pimpinan saya di tempat kerja ataupun siapapun. Pokoknya saya nggak khawatir di dalam itu ada profesor. Tidak perlu itu harus kita khawatir, karena mereka juga berilmu yang sama. Semua kita berilmu yang sama, memberikan kebaikan yang sama, tapi mungkin ada perbedaan sedikit tentang cara memberikan atau cara mendapatkan ilmunya. Ilmu yang mempelajari tentang sikap dan proses mental. Sikap bisa berubah. Ingat, sikap bisa berubah. Sifat baru tidak bisa dirubah. Sifat kita pada dasarnya semuanya adalah baik. Karena itu kita tahu kebaikan, tahu mana kotor, tahu mana yang bersih, tahu mana yang beruntung, tahu mana yang rugi. Walaupun dia seorang yang munafik, penjahat, semuanya tentu nggak mau dibohongi, semuanya tentu tidak mau dizolimi. Walaupun dia menzolimi, itu sifat. Artinya waktu kita lahir tidak membawa apapun. Ketika kita oek bayi itu tidak membawa perencanaan untuk merusak, tidak membawa perencanaan untuk kejam dalam politik, dalam bisnis, dalam pekerjaan, tidak mau menyingkirkan teman, sikut sana sikut sini, jilat sana jilat sini, tidak mau. Ataupun dalam keadaan dendam kita baru lahir, tidak. Berarti semua kita dalam keadaan
baik-baik saja. Orang yang lahir semua di dunia ini dari perut siapapun, dari perut istrinya Donald Trump mungkin, dari perut istrinya Raja Salman, ataupun Kiai Haji Ma'ruf Amin, ataupun orang tua kita, ketika dia lahir tidak ada langsung lengket sifat atau sikap jelek. Bahkan dia meninggal pun tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia non muslim, kalau dia meninggal baik tidak mungkin langsung masuk neraka. Kenapa? Dia dalam keadaan tidak tahu ataupun belum balik berakal, belum sampai pikiran. Makanya saya akan melanjutkan tentang teori kepribadian. Nah, psikologi ini sebetulnya berat diambil dan berbicara tentang masalah pribadi kita masing-masing. Saya sering disuruh begitu, tengokkan kepribadian saya. Ya, saya bilang, Anda kepribadiannya misalnya, Anda jujur, Anda misalnya, Anda ketakutan, Anda tidak bisa kerja dengan sendiri, harus bekerja dengan kelompok. Ya, itu menurut pemikiran saya. Kalau dia minta cepat, itu pun dengan pengalaman atau experience saja, melihat wajah, mimik, datar atau tidak datar atau getar suaranya. Dan saya memang sering memperhatikan manusia kalau dia bicara, siapapun, apalagi pembicara di depan, ini orangnya bagaimana. Saya bisa sedikit mengetahui pribadinya, walaupun belum pernah tahu dan tidak pernah membaca literatur kehidupannya. Jadi berbohong pun sebetulnya kita tahu, ini orang berbohong, ini orang jujur, ini orang punya niat baik kepada kita, ini orang punya niat yang membingungkan kita. Kita sebetulnya harus mengetahui ini adalah ilmu alamiah, ilmu yang berasal dari alam, tidak dipelajari mungkin di sekolah atau bangku kuliah. Namun kita harus mengerti, ini kayaknya dia mau mencuri motor saya, ini kayaknya dia dekat-dekat saya, rupanya dia ingin pinjam uang sama saya. Kan kita harus tahu begitu. Itu semuanya adalah berdasarkan hal-hal yang timbul dari internal, dari dalam diri, kemudian baru keluar di dalam kenyataannya, baik fisiknya ataupun lain sebagainya, ataupun teman-temannya. Walau sebagian mungkin ada yang kelihatannya dia pendiam baik, kok tiba-tiba dia rupanya masuk penjara, ataupun ketika berbohong kayak biasa-biasa saja. Kalau Anda melihat luarnya itu biasa, coba Anda sentuh badannya, ada nggak vibra atau gerak getar? Makanya kita perlu menyentuh orang dengan salaman. Itu bisa jadi kita bukan hanya menularkan energi kalau dia berenergi, tapi kita mengerti ini orangnya bagaimana. Itu ya, kecuali di musim COVID ini. Nggak perlu salaman katanya. Sehingga saya kalau ada orang mau salam sama saya, hati saya senang sekali kadang-kadang. Kenapa? Orang sudah diracuni oleh kecemasan, dan ini juga masalah psikologi. Mestinya orang psikologi tampil dong di masa-masa yang seperti ini. Saya sendiri bikin status Facebook saya bulan-bulan 4 kalau nggak salah, yang sudah marak-maraknya itu di Indonesia. Siapa yang kecemasannya itu sampai 70 sampai 99%, datang aja ke saya, biar saya turunin menjadi 5%. Cemasnya ada masih, tapi hanya tinggal sekedar kewaspadaan, tidak cemas. Ya, saya ikut training. Kalau lagi jauh atau dari jauh, ya saya di Pekanbaru, ya via telepon aja.
daripada Anda mati ketakutan. Anda bukan kena corona, tapi ketakutan Anda yang membuat Anda sakit dan akhirnya tumbang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Seperti cerita seorang wali Allah yang bicara dengan wabah. Dulu nama wabahnya taun. Dia berjumpa dengan taun. Ya, namanya kadang-kadang ada yang bisa bicara dengan binatang, itu biasa. Bisa bicara dengan alam, bisa biasa itu. Jangan dianggap ini mustahil. Dan hal yang mustahil bisa jadi hal yang wajar bagi siapa yang tahu caranya atau itu. Lalu dia komunikasi bahwa taun hilang, taun akan melumpuhkan atau membinasakan 1000 orang. Ternyata pada pertemuan berikutnya sudah 50.000 orang mati. Kenapa kamu bohong, wahai wabah? Kata wali Allah itu. Ternyata kata si wabah taun, saya tidak membunuh sampai sebanyak itu, mereka sendiri yang sudah mati ketakutan. Panik adalah setengah daripada penyakit. Jangan panik. Psikoanalisis dari Sigmund Freud. Ada yang membaca Sigmund Freud, nah, tulisannya begitu, SIGMUNFREUD, Freud, Sigmund Freud. Nah, kalau yang tak paham bahasa Inggris mungkin bacanya Sigmund Freud, padahal yang tepatnya adalah Sigmund Freud. Ia lahir di Freiburg tahun 1856, tanggal 5 bulan Mei. Sekarang bulan Juni. Saya sekarang lagi puasa juga, puasa 6, puasa di bulan Syawal. Ada teorinya tentang kepribadian, adalah id, ego, dan super ego. Id adalah komponen kepribadian yang naluriah atau primitif atau bawaan lahir. Mencapai kepuasannya itu dengan semaunya aja. Kayak anak yang baru lahir ataupun anak-anak bayi, balita, terserah dia. Dia nak mikir itu ada kuman, itu ada penyakit, dia pegang, kadang-kadang dimasukkan ke mulutnya. Ataupun dia pegang, tidak tahu itu setrika panas, dia pegang saja. Tapi setelah itu mungkin kalau udah ada stimulus panas, nah baru dia terhindar karena ada yang stimulus. Kalau tidak dia pegang, besoknya mungkin bisa lagi dia pegang lagi, sehingga azab lah anak itu. Itu gitu, kepribadian yang tanpa mikir dan tidak ada masalah dengan masalah orang lain. Setelah itu baru berkembang kepribadiannya menjadi kepribadian yang ego. Nah, kita sering bilang ego kan. Banyak ini adalah teori psikologi, teori psikoanalisis Freud. Ego itu kepribadian yang berdasarkan dengan real, yang nyata atau sesuai dengan otak pikiran saja. Apa yang tampak panas tak mau lagi kita dekati, ataupun yang menyusahkan kita tak mau, ataupun ya pokoknya yang secara logika otak pikiran manusia ini sudah cukup untuk menjadi manusia yang dewasa, tapi belum bisa menjadi manusia yang betul-betul diinginkan oleh
Tuhannya ataupun masyarakatnya, karena dalam logika kadang-kadang banyak kesalahan. Makanya saya bilang kepada istri saya, jangan pakai otak saja. Kamu bekerja, kemudian kamu mampu jualan, lalu kamu dapat hasil 3 juta bulanan, tapi habis. Kamu tidak sedekah, kamu tidak berdoa, kamu tidak bersyukur. Kalau sedekah padahal bisa tumbuh, dengan berdoa bisa tambah semangat, energi, tampil pancaran wajah kita, kalimat-kalimat kita akan baik, karena doa itu kan isinya adalah kalimat-kalimat yang baik. Bersyukur juga menjadikan seseorang itu baik. Ada dulu orang yang sakit namanya Jonathan, dia malah bersyukur dengan menulis. Tulisnya ditempelnya di dinding, 1 hari 2 hari ditempelnya, akhirnya di banyak dinding kamarnya itu ditempel. Rupanya apa? Hanya dengan tulisan terima kasih Tuhan, berkat Engkau aku berterima kasih. Pokoknya intinya dia berterima kasih. Kalimat pendek, terima kasih Tuhan, berkat ini aku berterima kasih. Di hari yang ke-40, 41 kalau nggak salah, sehat penyakitnya dan dia tidak sesak napas lagi. Saya pikir memang betul, tidak semua mesti dengan logika kita. Makanya Anda ingin sembuh, tidak harus ke dokter saja ataupun minum herbal saja. Anda juga harus infakkan apa yang Anda punya. Itu. Anda yang sukses tidak mesti harus tabung. Ada juga namanya Bu Rani, nabung sampai depositonya 45 miliar. Akhirnya di usia 45 sakit jantung dan meninggal. Lalu suaminya nikah sama anak buahnya sendiri yang namanya Siti. Apa kata Siti itu? Saya pikir saya yang kerja untuk Bu Rani. Ternyata malah Bu Rani yang kerja keras untuk saya. Iya, rezeki nomplok akhirnya kan. Depositonya bukan malah untuk Bu Rani dan sang suami, akhirnya untuk Siti itu juga suami. Ya, taruhlah untuk mungkin anak-anak bapak, anak Bu Siti itu juga. Tapi kan jadi untung si Siti itu. Siapa yang punya pacar Siti? Kerja dan berdoa, kerja dan sedekah. Jangan pakai ego. Banyak orang memang hidup pakai ego, tapi dia melawan hati nuraninya, rasanya sendiri. Makanya ada yang ketiga, bukan hanya ego tapi super ego. Super ego ini yang berdasarkan hati nurani, namanya super. Tapi saya tidak tahu apa yang dimaksud dengan Freud super ego. Tapi tentu dia mengerti antara rasa ataupun realita. Namun tidak memang semuanya super ego harus dituruti. Kadang-kadang ada yang harus sedekah terus, tak boleh juga. Harus doa terus juga nggak baik. Harus ya tidak nikah nggak baik juga. Ada agama yang menyuruh tidak nikah agar suci, itu juga nggak baik. Atau berpuasa terus kayak saya sekarang yang puasa dari pagi, tadi lupa pula saya sahur. Bukan lupa, saya bangun pas pula waktu azan. Jadi nggak sahur, azan subuh. Nggak sahur nanti malam, saya nanti maghrib juga nggak buka. Dia pikir dengan begitu dia bisa menjadi dekat sama Tuhan karena kelaparan. Enggak juga begitu. Enggak boleh hanya sekedar
super ego saja. Memang harus ada ego. Atau godaan setan itu bisa jadi bukan hanya dari sebelah kiri, tapi godaan setan juga bisa dari sebelah kanan. Hati-hati tuh. Kita disuruh rajin-rajin sholat, rupanya kita malas untuk infak. Kita disuruh rajin-rajin sholat, rupanya kita malas silaturahmi. Sekarang tengoklah, silaturahmi kan sudah mulai renggang. Jangankan kunjung mengunjung, telepon menelpon, jangankan kepada yang punya masalah, yang nggak bermasalah pun nggak mau kadang dihubungi. Tanya apa kabar pun kadang-kadang nggak mau. Tanya apa kabar pun kadang-kadang nggak mau. Makanya ego, super ego. Pribadi Anda kalau ingin menang sendiri, berarti Anda pribadi ego, berarti Anda pakai realita. Super ego berarti Anda bisa lebih daripada ego tadi. Namun di samping itu harus tetap waspada. Menghadapi masalah dengan logika, menghadapi manusia dengan rasa. Ingat itu. Menghadapi masalah dengan logika, menghadapi manusia, adikmu, kakakmu, teman kerjamu, mantan pacarmu, istrimu, mantan istrimu, tetanggamu, mesti juga dengan rasa. Terima kasih. Selamat menunaikan ibadah sholat asar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.